Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid, pengurus kursi kematian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah takziah yang kami hormati. Untuk tausiah kita malam ini, orang-orang yang masuk golongan kanan. Di akhirat nanti hanya manusia dibagi dua. Satu disebut dengan golongan kanan dan satu golongan kiri. Kalau kita bandingkan di dunia, berbeda tidak kira-kira Pak Bu antara kanan dengan kiri? Beda ya. Kalau nang kanan soalan elok-elok, kalau nang tidak soalan buruk-buruk. Jadi kata Rasulullah, jika yang baik kamu pakaikan yang kiri, maka kamu termasuk saudara setan, kata Rasulullah. Itu masalah yang kiri. Nah, di akhirat nanti juga demikian, yaitu bila pembagian itu setelah terjadi padang mahsyar nanti, maka manusia dibagi kepada dua golongan, satu golongan sebelah kanan dan satu golongan sebelah kiri. Nah, lalu yang jadi kaji kita, yang kita usahakan haruslah golong kanan. Tapi dalam surah Al-Balad tadi, falak tahamal aqabah, tusuli kata Allah, tidak murah cari golong kanan doh, karena golong kanan itu adalah masuk dalam surga. Kau disabui oleh Allah, yaitu fala tahamal aqabah, sulit jalan itu tidak bisa ditempuh kecuali hanya 7 golong manusia. Yang bisa nanti di golong kanan hanya 7 golong manusia. Satu, fakur rokobah, orang yang memerdekakan budak. Berarti tidak dapat kita gini dong. Budak tidak boleh. Nah, dihabiskan di masa Nabi perbudakan. Lalu diantara yang kedua yaitu it'amun di yaumin masrobah, membantu manusia yang dado sampai tinggal kecualiannya tanah. Berarti membantu miskin yang dapat sampai tinggal. Kalau kini anak yang di bawah jembatan, di tunawisma yang dibantu itu salah satu yang membawa kita nanti sebelah arah kanan. Namun dia sulit dicari kan. 5 orang di Padang tidak berumah. Lainnya di panti jompo, semua di panti jompo nyoba anak, nyoba cucu. Ya kadang-kadang ada anak bantang ke panti jompo. Di kata Rasulullah, ampu rojulin, manusia yang paling celaka, yaitu seorang yang hidup ibu bapaknya wala ini, tapi dengan ibu bapak itu wala ihsanin, tidak berbuat baik. Kalau kita yang hadir, kalau ada orang tidak usah diantar ke panti jompo. Itu ampu rojulin kalimatnya Rasulullah, manusia yang paling celaka. Kalau bahasa awaknya yang celaka itu saya kira-kira itu dia maling undang atau nilainya terlepas. Di kuano baniat awak kuado masih ada orang baik. Ya mari kita jago, dan itulah tugas kita. Dijago pun tidak bisa itu untuk balik jasa. Yang ketiga ialah dalam ayat tadi, yatiman za makrobah, anak yatim yang punya karib kerabat dibantu. Kadang kolah yo dalam firman Allah tadi fala amal aqabah sulit. Kadang-kadang jadi semua anak yatim kakak lah kayu aja, ama asia tu hanya tuanan yang dibantu. Mempunyai karib kerabat itu yang dibantu. Nah, itu yang membawa nanti ke golongan kanan. Di selagi ada anak yatim, mudah-mudahan menjadi amal bagi awak untuk mencari golongan kanan nanti.
dan seterusnya. Kata Allah, tumakan alladzina amanu, kemudian orang itu orang beriman. Itu murah cari itu. Tidak ada kita nandak dapat iman barangkali. Dia yang limo watawa saubil marhamah, orang yang memberi nasihat, orang yang mengajar seseorang dengan kasih sayang. Berarti tidak ustaz itu loh. Lah masuk ibu bapak mengajari anak, mengajari adik, jadi kakak. Tapi dengan kalimat bil marhamah, kasih sayang. Itulah cara Rasulullah mengajar manusia dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Wabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadu min haulik. Disebabkan rahmat Allah, hai Muhammad, engkau bisa lemah lembut. Kalau engkau kasar dalam berdakwah, memberikan pelajaran, mereka akan menantangmu. Jadi Nabi itu berdakwah dengan penuh lemah lembut. Dia untuk itu Bapak Ibu kadang-kadang dia tidak tahu ragu golong kanan kau, tidak sekadar puasa dia solat, tidak sekadar ngelola zakat, cukup rukun Islam awak haji, belum tahu golong kanan dia. Bisa ndaknya berwasiat, bisa ndaknya mengajari keluarga anak dengan kasih sayang. Sebagai contoh Bapak Ibu, Rasulullah mempunyai anak yang disebut dengan anak angkat bernama Zaid bin Harisah. Di waktu beliau mendidik Zaid bin Harisah sampai dinikahkan dengan Zainab, dicarikan jodoh. Kecil itu Zaid bin Harisah, belum pernah Rasulullah melarang aku dan menyuruh aku dengan suara yang tinggi. Itu kecil anak angkat beliau. Di satu kali Zaid bin Harisah itu menghadiahkan air ke Rasulullah. Rupanya air yang dia itu tidak diminum biasa dari Rasulullah dan tagihan doh. Kata Rasulullah ke Zaid bin Harisah anaknya, wahai ananda Zaid bin Harisah, sekali kini ayah minum air yang paling lama baru. Nah cubalah. Nah dicoba Zaid bin Harisah, kira muntah Zaid bin Harisah. Di itu mana Rasulullah dengan kasih sayang landak ketujuh ia dan beliau hanya puji anaknya. Nah dakwah kadang-kadang itu yang susah kan. Kalau dia nyuruhkan taknya turut dan anak kadang-kadang kalega tiba di belakang hilang golong kanan awak. Ini jangannya dicari golong kanan, rajin baca Quran, rajin wirid, kamu saji masuk golong kanan ke sarugon, lalu tahu. Jadi itu diantara yang masuk golong kanan. Kemudian diantaranya ialah watawasau bis sabri, berwasiat dengan sabar. Kecil saya Rasulullah, inna tawassau bis sabri walam nasbir musibah. Masuk ke kami golong kanan Rasulullah, kami berwasiat mengajar apapun dengan sabar, tapi tidak sabar dalam musibah. Kata Rasulullah, itulah kalau itu yang tidak tahu dengan Rasulullah. Kalau masuk golong kanan kalian tidak Rasulullah menangi Aisyah. Kecil Aisyah ba'ana sebenarnya ya Rasulullah. Kecil Rasulullah, setiap orang yang berwasiat dengan sabar masuk golong kanan. Tapi jika tidak sabar di dalam musibah, berarti dia masuk golong kiri, kata Rasulullah. Di mudah-mudahan keluarga kata Siko lebih sabar dan tabah, dan kita pun juga demikian, mudah-mudahan lebih sabar dan tabah, karena itu yang membawa asarugo. Di untuk itu Bapak Ibu carilah golong kanan. Arti golong kanan ialah masuk ke sarugo. Itu doa awak taruh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam tafsir Buya Hamka artinya itu adalah kebaikan. Berilah kami kebaikan dunia dan beri kebaikan akhirat. Di dalam tafsir Al-Jawahir jilid 30 dan itu tafsir Ibnu Katsir jilid 6,
dimaksud oleh Rasulullah doa tadi ialah, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan masukkan kami ke surga. Maka dalam hadis Rasulullah, la yadkhulu ilal jannah bidu'a, enggak mungkin manusia masuk surga hanya dengan doa saja, kecuali sahabat kata Rasulullah lebih berusaha mencari amal untuk ke surga. Barangkali itu amal kita mencari golong kanan surga, dan kepada kita wasamo karena musibah akan silih berganti nudawiluha. Jadi untuk itu mari kita sabar dalam musibah, sebab karena bahasa saja awak menangi berpikir nan itu mati ndak kaidu. Berarti kesempatanlah bagi kita yang ditimpa musibah. Disebut Allah dalam Al-Quran, firman beliau ialah wabasyiris sabirin. Orang yang ditimpa musibah itu berarti dapat berita gembira. Kok berita gembira? Istri awak, suami awak, orang awak meninggal, Allah ngecekkan berita gembira. Di dalam mutarah hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah menyebutkan, ma min muslimin au muslimatin yusibuha, apabila seorang Islam laki-laki dan itu wanita ditimpa oleh musibah, fi malihi, hartonya, wa waladihi, anaknya, wa ahlihi, keluarganya, suami atau istri, illa qatat khatayahu kama taqatas syajaratu fi wajhi, kecuali dari musibah itu nyo sabar, maka diampunlah dosanya sebanyak daun kayu yang jatuh di hari itu. Siapa bisa metong daun kayu jatuh di padang hari itu, Faru? Dan di dunia di padang saja barangkali jawab ulah karang hari dan jatuh daun kayu, tidak bisa kita tahu. Aku di dunia barat daun kayu jatuh di dunia itu khusus diampuni dosa bagi orang yang sabar dari musibah. Timbul masalah sabarnya boleh tidak menangi. Nabi ketika mati anak beliau Ibrahimnya minta anak laki-laki. Kata Allah, kalau laki-laki anak engkau nanti batin kau tidak Nabi terakhir lagi. Tunggu ingin Nabi. Ya beliau ngecekkan itulah keturunan yang kuinginkan ya Allah. Jadi akhirnya lahirlah anak Ibrahim. Akhirnya Ibrahim pun meninggal. Maka Rasulullah ketika mengapani, rupanya balinang aja mata Rasulullah jatuh ke pipi beliau. Agak Abu Bakar, mahata ya Rasulullah, bang nani apa nani pipi gojek? Kata Rasulullah, itu adalah Ar-Rahmani ilaihi, tanda kasih sayangku ke anakku. Jadi kalau itu yang dilarang ialah marato, menyabui-nyabui, dan menangis itu dilarang. Tapi kalau sekedar titik ya matowa yang saja, itu Rasulullah pun demikian. Jadi bukan itu yang sabar. Apa yang sabar ya Rasulullah? Orang yang ditimpa musibah tetap baca Al-Quran, tetap berzikir, dan itu menghadiahkan pahala Quran kayak meninggal. Itulah yang sabar kata Rasulullah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan tolong kanan tadi. Itu diantara berilah